Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk sewa. Lebih tepatnya kita akan latihan soal terkait dengan akuntansi sewa. Untuk akuntansi sewa sendiri, materinya ada di buku Intermediate Accounting dari Kiso dan rekan-rekan. Itu ada di chapter 21 edisi ketiga. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama. Jadi memang untuk akuntansi sewa sendiri pencatatannya bisa dua pihak ya. Bisa di sisi lesi, si penyewa, ataupun lesor yang memberikan sewa. Di sini asumsi di soalnya, kategori sewanya adalah finance lease, kemudian awal masa sewa ada di 1 Januari 2018, angsuran pertama dibayarkan di 31 Desember 2018. Pembayaran sewa tahunannya adalah 350 juta, interestnya adalah 10% dan N-nya adalah 7 tahun. Nah, sekarang kita harus ketahui bahwa kalau dari sisi lesi, si penyewa, karena ini adalah finance lease, maka lesi akan mengakui adanya right of use asset. Jadi hak untuk memakai aset itu di debitnya. Kemudian nanti di kreditnya adalah lease liability sebagai utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu merupakan cerminan dari present value atau nilai wajar total pembayaran sewa tahunannya. Sehingga untuk mencari lease liability yang harus di present value-kannya adalah yang 350 juta. 350 jutanya akan di present value-kan. Nah, kemudian kan karena ini pembayarannya adalah tahunan, maka ada dua ya pilihannya. Apakah mempresent value-kan faktornya itu pakai yang ordinary atau yang NWT do. Ya kita lihat, kalau misalkan sekarang adalah awal masa sewanya, 1 Januari adalah awal masa sewanya. Kemudian pembayaran atau angsuran pertamanya dilakukan di 31 Desember. Maka faktor daripada ordinary yang kita gunakan adalah ordinary. NWT yang kita gunakan adalah yang ordinary. Kenapa? Karena transaksinya sekarang, kemudian bayarnya kemudian. Kalau misalkan di 1 Januari awal masa sewa dan angsuran pertamanya dibayarkan di 1 Januari juga, itu akan memakai present value annuity due. Ya, rumus daripada faktor PVOA sendiri itu adalah 1 dikurang 1 dibagi 1 plus I pangkat N, kemudian seluruhnya dibagi I. I di sini adalah interest, N di sini adalah periode sewa. Ini adalah rumusnya atau bisa kalian lihat di tabel saja. Bisa di tabel, nah tapi ini rumusnya 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Sehingga bisa kita dapat PVOA N-nya 7, I-nya 10 adalah 4,86842 dari rumus ya. Ini sudah ada di Excel. Sudah saya cari sebelumnya. Sehingga kalau kita sudah punya faktornya, berarti kan kita mau mempresent value-kan 350 juta dikalikan faktornya. Itulah present value ordinary annuity dari pembayaran 350 juta per tahun itu. Oke. Ini dapat nilai wajar total pembayaran sewa. Sudah. Ini konsepnya sama dengan liabilitas jangka panjang. Kita bisa buat schedule amortisasi dengan kolom tanggal. Bisa kita ganti date. Di sini misalkan annual payment atau cash paid boleh. Di sini interest.
Ini dia. Oke, list liability pada 1 Januari 1, 2018 itu adalah yang tadi sudah kita present value kan. 1.703.947.000. Nah, kemudian list liability-nya ini kan akan berkurang ya, akan menjadi 0 pada 2024. Kenapa? Karena kan angsurannya dibayar terus-menerus. Gitu, sehingga kewajiban di 2024 0, tetapi ini karena ada selisih pembulatan menyisakan Rp806. Kita anggap tidak material ya. Dari 1,7 miliar ini sudah kita kunci angkanya. Tadi kita mulai angsuran pertama 31 Desember 2018. Kita ada 7 pembayaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga pembayaran akhir ada di 31 Desember 2024. Cash paid-nya silahkan dituliskan 350 juta. Cash paid-nya sama ya, akan tetap sama. Terus kemudian interest-nya di sini adalah 10%. Jadi interest 10% itu kalau kita posisinya lesi, berarti di sini adalah interest expense. Oke, nah di sini kita ambilnya dari mana? 10% dikalikan dengan list liability periode sebelumnya. List liability periode sebelumnya kan ada di 1,7 miliar sekian. Sehingga kita kalikan 10%, dapatnya adalah 170.394.700. Liability reduction-nya nanti kita kurangi saja annual payment-nya dengan interest expense. Oke, ini kalau kita bikin kolom A, ini kolom B. List reduction itu dari A minus B. Gitu ya. Nanti list liability-nya berarti karena sudah dibayar 350, berarti list liability pada Desember 2018 juga berkurang. Jadi 1,5 miliar 24 juta sekian. Dapatnya dari 1,7 miliar dikurangi dengan list reduction di tahun itu. Interest expense di 2019 juga sama, 10% dikalikan list liability periode sebelumnya. List reduction di 2019 itu ada annual payment di 2019 dikurangi interest expense di 2019. Oke, posisi list liability di 2019 itu adalah list liability periode sebelumnya dikurangi dengan list reduction tahun tersebut. Gitu. Saya contohkan satu lagi, untuk 2020 juga sama, interest expense-nya 10% dikalikan list liability periode sebelumnya. List reduction-nya juga kita selisihkan antara annual payment tahun tersebut dengan interest expense tahun tersebut. List liability-nya kita ambil dari list liability tahun sebelumnya dikurang dengan list reduction. Seperti ini dilakukan hal yang sama sampai dengan dia selesai angsurannya di 2024. Jadi kalau sudah ada payment schedule seperti ini, lebih mudah ya. Akan lebih mudah dalam membuat penjurnalan atau pencatatannya. Oke, untuk pencatatannya sendiri, kalau kita bicara di tahun 2018, yang akan ada di sini adalah
right of use asset pada list liability. Jadi sebagai lessor ini berbeda ya sampai PSAK sebelumnya. Kalau PSAK sebelumnya untuk sewa itu kan yang mencatat aset kalau finance lease itu kan lesi. Tetapi di sini yang dicatat lesi itu bukan sewanya, tetapi hak atas sewanya. Gitu. Right of use asset pada list liability sebesar 1.703.947. Didapatnya dari present value tadi ya, 1,7 miliarnya. Oke. 1 Januari sudah selesai, tujuan jurnalnya untuk mencatat kewajiban sewa di awal masa sewa. Sementara di 31 Desembernya, karena itu bertepatan dengan schedule pembayaran yang pertama. Angsuran pertama itu kita buat ini entry tanggalnya, silakan dimasukkan, kemudian debitnya. Sebenarnya tinggal dimasukkan saja sih judul-judul dari kolomnya kan. Kalau cash paid berarti kan kasnya berkurang 350 juta. Interest expense-nya kita akui di debit 170 juta. Lease reduction, liability reduction itu berarti pengurangan liabilitas. Berarti liabilitas kita berkurang, adanya di posisi debit. Kenapa berkurang? Karena lesi melakukan angsuran gitu, sehingga kan memang kewajibannya berkurang. Itu ada lease reduction juga sebesar 179.605.300. Oke. Kemudian bagaimana dengan depresiasi atas aset yang disewakan? Karena di sini adalah akuntansinya untuk lesi ya. Ini akuntansinya kan untuk sisi lesi. Kalau untuk sisi lesi, depresiasi aset yang disewakan tidak dicatat di sisi lesi. Kenapa? Karena lesinya sendiri tidak mencatat aset. Ya, sehingga depresiasi aset yang disewakan itu tetap ada di sisi lessor. Gitu. Mungkin saya contohkan satu lagi. Kita membayar cicilan kedua. Kalau bayar cicilan kedua, berarti di sini angkanya saya kosongkan dulu. Jadi sebenarnya polanya akan sama dengan pola akunnya, akan sama dengan pembayaran cicilan pertama. Di sini juga ada interest expense dan list liability di debit, cash ada di kredit. Interest expense di sini. Interest expense 2019 kita ambil. Oke, list liability-nya di sini yang berkurang 197 juta. Sementara kas yang berkurang itu adalah tadi ya, angsuran tahunannya 350 juta. Ini adalah untuk pembayaran cicilan sewa kedua, sewa ketiga, dan seterusnya sama saja berpatokan selalu pada schedule pembayaran sewa. Baik, kita masuk kepada soal yang kedua. Ini ada di ketahuinya. Diasumsikan sewanya adalah sewa operasi. Untuk soal yang kedua, lesornya adalah PT Arisa, masa sewa 4 tahun, mulai sewa di 1 April 2019, akhir sewa di 31 Maret 2023. Pembayaran sewanya itu di 1 Aprilnya juga. Tapi sewanya adalah sewa operasi. Gitu. Jadi di sini
instruksi soalnya adalah kita membuat pencatatan baik dari sisi lesor dan juga sisi lesi. Kalau tadi kan kita sudah membuat dari sisi lesi ya di soal yang pertama. Nah, kalau soal yang pertama, ketika finance list lesi mengakui adanya right of use asset di debit, kemudian list liability di kredit, berbeda dengan finance list. Untuk operating list sendiri, lesi akan akan mencatat seperti ini. Kita bisa ini dulu ya. Akunnya kita bahasa Inggriskan dulu. Prepaid rent pada cash. Karena kan dia annual ya. Dia membayarnya tahunan. Pembayaran sewa tahunannya itu adalah 300 juta. Seperti itu. Sehingga sebenarnya kan untuk tahun pertama sendiri akan meliputi waktu 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan dibayar di 1 April. Sehingga yang harus dijurnal oleh lesi adalah prepaid rent pada cash. Seperti itu. Nanti harus ada adjusting journal entry atau ayat jurnal penyesuaian karena kan dia ini bayar tahunan ya, artinya ada masa sewa 12 bulan dia bayar sekaligus di muka. Sehingga nanti di 31 Desember pengakuan beban sewanya adalah seperti ini. Rent expense pada prepaid rent. Sebesar berapa? Ingat, pertama kali kita akui prepaid rent di 1 April. 1 April sampai dengan 31 Desember itu kita sudah ada 9 bulan memanfaatkan si prepaid rent tersebut. Berarti rent expense-nya hanya bisa 9 bulan. Jadi 9 per 12 dikali total prepaid rent. Oke. Jadi jelas ya yang dibuat untuk lesi adalah prepaid rent pada cash, rent expense pada prepaid rent untuk ayat jurnal penyesuaian di akhir tahun untuk mengakui expense dari si sewa tersebut. Berbeda dengan finance list. Ini adalah operating list. Baik itulah dari sisi lesi, bagaimana akuntansi untuk sisi lesor menyikapi adanya sewa operasi. Di sini akan di jurnal kas pada unearned revenue sebesar 300 juta sesuai yang diterima ya. Yang diterima dari lesi. Kemudian di sini ternyata harus si lesornya harus membayar biaya perawatan. Berarti di sini maintenance expense pada cash sebesar 15 juta. Sesuai yang tertagih saja atas maintenance expense tersebut. Nah, ayat jurnal penyesuaian juga dilakukan di sisi lesor untuk menyesuaikan akun unearned revenue. Oke, unearned revenue kenapa? Karena dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 itu ada 9 bulan pendapatan yang harus diakui. Gitu. Jadi unearned revenue-nya akan dibalik di debit sebesar 225 juta, kemudian rent revenue ada di sisi kredit sebesar 225 juta. Jadi hanya untuk periode 9 bulan saja. Baik, itu adalah contoh daripada sewa operasi. Baik, ini ada
Oke, ada lagi ya. Di sini ada contoh soal, jadi di contoh soal ketiga, jadi ingatkan kembali bagi sewa finance lease, kategori finance lease ini ada berbagai kriteria tes ya. Ada kita lihat dari nilai wajarnya, itu nilai wajar pembayaran sewanya itu minimal 90% daripada nilai wajar aset. Kalau itu sudah terpenuhi, maka itu masuk ke finance lease atau tes kriteria sewa selanjutnya adalah sewanya memang tidak bisa dibatalkan, non-cancelable. Atau di sini juga bisa terdapat opsi memiliki aset sewaan pada akhir masa sewa, di mana nanti lesi bisa memiliki aset tersebut di bawah nilai wajar yang seharusnya. Itu juga merupakan salah satu tes kriteria dari finance lease. Kalau ini terpenuhi salah satunya, maka masukkan ke finance lease. Sebenarnya ada lagi kriterianya, seperti periode sewa itu setidaknya 75% daripada periode masa manfaat dari aset tersebut. Itu juga bisa masuk ke finance lease. Oke. Jadi di sini ada sewa untuk 10 truk. Pembayaran sewanya dilakukan di akhir tahun. Ingat kalau di akhir tahun, maka present value-nya kita gunakan ordinary annuity. Transaksi sekarang, bayar kemudian, itu kita pakai ordinary annuity. Total nilai wajar sewa truk tahunannya adalah 500 juta. Justru kita sudah dapat nilai sewa truknya. Jadi di sini adalah disajikan dari sisi lessor ya. Jadi lessor nanti akan mendapatkan receivable. Jadi receivable yang dia akui nilai wajarnya adalah 500 juta. Nah, pembayaran tahunannya justru belum ada. Kalau tadi kan kebalikannya ya. Kita punya pembayaran tahunan, yang dicari adalah total nilai wajar daripada kewajiban sewa. Kalau itu kita pandang dari sudut pandang lesi. Sekarang lesor, kita ternyata sudah mengunci angka, oh ya piutang sewa guna usahanya ini ada nih 500 juta. Berapakah pembayaran tahunannya? Berarti itu rumusnya adalah total nilai wajar sewanya berapa, receivable-nya dibagi dengan faktor tadi PVOA. PVOA-nya. Di sini ada 6 tahun ya. Periodenya 6 tahun, I-nya 8%. Nanti PVOA-nya bisa dicari juga dari sini. Rumusnya 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Kebetulan sudah dicari 4,62288. Sehingga pembayaran tahunannya adalah 500 juta dibagi dengan 4,62288. Gitu. Jadi nanti pembayaran tahunannya dimasukkan seluruhnya sama ke tabel pembayaran tahunan. Sorry, ini bukan pembayaran ya. Karena kita dari sisi lessor, maka ini penerimaan. Atau cash receipt. Ya. Ini interest revenue 8%.
Ini receivable reduction. Ini list receivable. Oke. List receivable-nya sendiri pada awal masa sewa 1 Januari 2018 adalah 500 juta, sudah diketahui di soal 500 juta. Oke. Kemudian cash receive-nya sama ya. Tadi sudah kita cari itu 108 juta, 500 juta dibagi dengan PVOA-nya. Interest revenue di 31 Desember 2018 itu kita dapatkan dari 8% dikalikan list receivable tahun sebelumnya. Receivable reduction-nya itu didapatkan dari cash receive dikurangi interest revenue. Kenapa receivable deduction? Karena kan pihak lawan transaksi itu sudah mengangsur, sehingga piutang dari sisi lesor yang berkurang. Piutangnya berkurang seiring dengan adanya angsuran daripada lesi. Oke, sehingga list receivable untuk atau pada posisi 31 Desember 2018 adalah 431.842.314 rupiah. Kemudian kita cari lagi untuk angsuran dari lesi yang kedua. Jadi lesor akan mencatat cash receive-nya sama, 108 juta sekian, interest revenue-nya ingat tadi 8%, dikalikan dengan list receivable periode sebelumnya. Oke, didapatkan 34 juta sekian, sehingga list reduction-nya adalah cash receive pada tahun tersebut dikurangi dengan interest revenue pada tahun tersebut. Sehingga list receivable pada posisi 31 Desember 2019 adalah list receivable tahun sebelumnya dikurangi list receivable reduction pada tahun tersebut. Silahkan dilakukan sampai periode sewa berakhir. Ini juga harusnya 0, ada angka mungkin karena ada koma. Oke. Baik, sekarang kita bikin jurnalnya di Januari 2018. Di sini ada list receivable. Kita kan bisa ambil dari kolom yang ini ya, kolom paling atas nih. Kolom paling kanan, baris paling atas 500 juta. Oh iya. Di sini ada keterangan soal juga. Di soal, aset yang disewakan itu punya harga perolehan 450 juta, sehingga harga perolehan aset yang disewakan itu lesi akan mencatat sebagai COGS. COGS-nya 450 juta, kemudian inventory-nya juga berkurang 450 juta karena disewakan ya. COGS to inventory 450 juta. Sementara di sini rent revenue. Sementara list receivable pada rent revenue-nya adalah 500 juta, COGS pada inventory-nya adalah 450 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian untuk Desember 2018 kita mencatat pembayaran sewa pertama ya. Penerimaan sewa pertama itu cash. Di sini pasti ada interest revenue.
Ada juga pengurangan receivable. Kalau pengurangan receivable berarti ada di kredit. List receivable. Oke. Cash yang diterima sama ya sebenarnya mau pembayaran penerimaan pertama atau keberapa pun sama asal 8 juta sekian. List receivable yang berkurang karena kita mencatatnya Desember 2018 berarti kita cari yang 2018. 60 juta sekian. Interest revenue di 2018 kita juga tarik angkanya adalah 40 juta. Kita buat di Desember 2019 ya, penerimaan yang kedua. Kita copy karena sama nama akunnya, nanti akan berbeda di amount-nya, di jumlahnya. Cash-nya juga sama untuk penerimaan angsuran kedua, 108 juta sekian. List receivable yang berkurang, ambil dari kolom list reduction, untuk 2019 adalah 73 juta. Oke. Siap. Interest revenue-nya juga kita ambil sesuai baris 2019. Harusnya sudah balance, oke? Nanti kalian lakukan seterusnya sampai dengan penerimaan angsuran seterusnya. Yang penting sudah paham terkait dengan schedule penerimaan sewa, gitu. Oke, baiklah. Tadi ada 3 soal, ada finance list dan juga ada operating list baik dari sisi lessee maupun lessor. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.